Pemirsa, pertumbuhan ekonomi sepanjang kuartal 2 2025 sebesar 5,12% menuai sorotan banyak pihak. Capaian pertumbuhan ekonomi tersebut dinilai janggal dan tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Pertumbuhan ekonomi sepanjang kuartal 2 2025 sebesar 5,12% menuai sorotan banyak pihak. Pasalnya, capaian pertumbuhan ekonomi tersebut dinilai banyak pihak janggal dan tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Menurut ekonom Selios Nailul Huda, pertumbuhan ekonomi kuartal 2 yang lebih tinggi dari kuartal 1 yang bertepatan dengan Idul Fitri dinilai janggal. Selain itu, konsumsi rumah tangga yang membuat pesatnya pertumbuhan ekonomi juga tidak sesuai kondisi di lapangan. Terlebih, indeks keyakinan konsumen justru turun yang mengidentifikasi konsumsi rumah tangga turun. Di mana kalau kita lihat data historisnya, dengan triwulan dengan adanya momen Ramadan Lebaran itu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di triwulan-triwulan yang tidak ada momen Ramadan dan Lebaran. Nah, yang kedua adalah kejanggalan terkait dengan konsumsi rumah tangga. Sementara itu, ekonom senior Indef Fadil Hasan menyebut beragam leading indikator indeks pertumbuhan ekonomi nasional mayoritas berada di bawah ekspektasi banyak pihak. Dengan kondisi tersebut, seharusnya angka pertumbuhan ekonomi masih berada di bawah 5%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi kita di triwulan kedua tahun 2025 itu adalah 4,79%, katakanlah 4,8%. Nah, sehingga selisihnya dengan apa yang diumumkan oleh BPS itu cukup signifikan lah, ya kan. Nah, jadi kemudian ini yang menimbulkan pertanyaan. Sejumlah kalangan meminta Badan Pusat Statistik untuk menyampaikan data yang sebenarnya, bukan bermain dengan data dan indeks untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, Radio Patmo, IDX Channel. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menepis tudingan pemerintah memainkan dan memoles data pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai 5,12% di kuartal 2 2025. Prasetyo menegaskan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,12% ini salah satunya didorong oleh paket stimulus dan insentif yang dikeluarkan pemerintah, terutama dalam mendorong daya beli masyarakat. Berdasarkan data BPS, konsumsi rumah tangga berkontribusi terbesar terhadap PDB, yakni sebesar 54,25%. Pertumbuhan ekonomi itu kan terdiri dari beberapa komponen ya. Di situ ada belanja rumah tangga, kemudian di situ ada belanja pemerintah, di situ ada komponen investasi. Nah, tentunya kalau hari ini BPS secara resmi menyampaikan mengenai pertumbuhan ekonomi kita, ya pastilah di situ berisi seluruh komponen tadi. Bahwa komponen-komponen itu adalah hasil dari program-program atau kemudian kalau dari sisi pemerintah itu adalah hasil dari stimulus-stimulus yang itu disiapkan oleh pemerintah, ya memang demikian ininya. Pemirsa, pemerintah terus menjaga tren pertumbuhan ekonomi di angka 5% dengan memprioritaskan penguatan daya beli masyarakat. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, sejumlah langkah strategis telah disiapkan oleh pemerintah, mulai dari mendorong investasi dan ekspor lewat pengembangan kawasan industri hingga percepatan penyaluran kredit produktif. Di sektor perumahan, pemerintah meluncurkan skema kredit usaha rakyat atau KUR perumahan yang bersifat revolving hingga 20 miliar rupiah, khusus untuk kontraktor UMKM. Insentif PPN DTP untuk pembelian rumah hingga 2 miliar rupiah juga akan tetap diberlakukan hingga akhir tahun. Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah kebijakan penunjang jelang Natal dan Tahun Baru, termasuk mendorong sektor padat karya agar meningkatkan produksi di akhir tahun. Untuk semester 2, pemerintah perlu mendorong konsumsi rumah tangga dan daya beli agar pertumbuhan bisa terjaga, dan beberapa program unggulan yang sedang didorong, antara lain tentunya mendorong investasi dan ekspor melalui kawasan, kemudian juga implementasi daripada kredit. Kalau untuk perumahan ada FLPP, kemudian juga baru diluncurkan KUR perumahan. KUR perumahan itu kreditnya bersifat revolving, dengan 5 miliar bisa di-revolve 4 kali, sehingga bisa disiapkan sampai dengan 20 miliar.
Nah, itu untuk mendorong sektor konstruksi dan itu melibatkan hanya kontraktor yang UMKM. Kemudian pemerintah juga melanjutkan PPNDTP yang 100% itu sampai dengan akhir tahun ini. Dan itu untuk pemilikan perumahan sampai dengan. Pemirsa, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia bersama dengan Kementerian Perdagangan akan memberikan diskon hingga 80% di 400 pusat perbelanjaan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia bersama Kementerian Perdagangan akan memberikan diskon hingga 80% di 400 pusat perbelanjaan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Umum APPBI Alfonsus Wijaya berharap rangkaian kegiatan Indonesia Shopping Festival 2025 ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga memperpendek low season yang terjadi. Rangkaian yang diinisiasi 3 asosiasi ini juga sebagai bentuk kado bagi masyarakat pada momen kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sedang berada di fase low season kedua. Yang pertama itu setelah Ramadan Idul Fitri, kita masuk low season pertama, fase pertama, kemudian naik sedikit setelah libur sekolah. Setelah libur sekolah kita masuk lagi, sebetulnya ini fase low season kedua sampai nanti menjelang Natal dan Tahun Baru. Nah, acara-acara seperti ini, khususnya di bidang promo belanja, dimaksudkan juga untuk memperpendek low season tadi. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti mengatakan, rangkaian kegiatan di pusat perbelanjaan ini dapat mengurangi tingginya rojali dan rohana yang saat ini meningkat. Kami Kementerian Perdagangan bersama para asosiasi, tadi ada 3 asosiasi inti bersama juga dengan Kadin Indonesia, kita berupaya agar kemudian tadi yang rojali rohani namanya itu bisa semakin berkurang justru karena kan menarik dong ada diskon kan seperti. Kegiatan Indonesia Shopping Festival 2025 ini akan diberlakukan mulai tanggal 14 Agustus hingga 24 Agustus 2025 dengan target transaksi mencapai 23 triliun rupiah. Selain pemberian spesial diskon, akan ada festival kuliner khas Nusantara, bazar produk dalam negeri dan UMKM, hingga pertunjukan seni dan budaya. Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Channel. Pemirsa, BPI dan Antara resmi melarang pemberian tantiem atau pembagian keuntungan kepada jajaran komisaris BUMN. Kebijakan ini membuat BUMN dapat menghemat hingga 8 triliun rupiah. BPI dan Antara resmi melarang pemberian tantiem atau pembagian keuntungan kepada jajaran komisaris di badan usaha milik negara dan entitas anak usahanya dan berlaku untuk tahun buku 2025. CEO BPI dan Antara Rosan Ruslani mengatakan, kebijakan penghapusan tantiem dan pemotongan insentif bagi komisaris perusahaan plat merah membuat BUMN dapat menghemat hingga 8 triliun rupiah. Rosan memastikan kebijakan ini sudah melalui beberapa kajian dan telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna. Jadi kita melakukan, kan sebelum itu kita melakukan kajian lengkap juga kan sebelum kita keluarkan itu. Jadi ini kajiannya sebelumnya sudah saya berikan, tapi tadi karena ada sidang untuk Paripurna ya kita bawa lagi ya untuk kita kasih tahu bahwa penghematannya itu dari yang kita lakukan itu konservatifly sekitar 8 triliun per tahun. Jadi kajiannya kita bikin lengkap, tapi tadi Bapak Presiden minta coba disampaikan ke dalam persidangan. Rosan memastikan kebijakan ini dilakukan agar pemberian insentif bagi direksi sepenuhnya didasarkan pada capaian kinerja operasional serta laporan keuangan yang mencerminkan kondisi sesungguhnya perusahaan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, guna mengurangi kemacetan dan pengeluaran biaya transportasi, Kementerian Perhubungan mendorong adanya operasional Transjakarta menuju Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Soekarno-Hatta. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda tengah mendorong adanya operasional bus Transjakarta menuju Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Soekarno-Hatta secara reguler. Upaya ini dinilai dapat mengurangi kemacetan setiap hari di Jakarta
dan membatasi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi pengeluaran biaya transportasi pegawai. Menurut Direktur Prasarana Integrasi Transportasi Antar Moda Kementerian Perhubungan, Sigit Irvansyah, usulan Kemenhub ini telah mendapatkan respon yang sangat baik dari pihak Transjakarta. Akan tetapi, guna dapat berjalan dengan lancar, Kementerian Perhubungan akan melakukan pertemuan dengan pihak lain yang berada di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk dan Bandara Soekarno-Hatta. Mungkin tidak hanya Tanjung Priuk, tadi saya ngobrol juga di Bandara Soekarno-Hatta. Orang ke Soekarno-Hatta kan ada 2 grup, penumpang pesawat dan karyawan. Ini kalau karyawan suruh naik bis bandara, habis gajinya. Ya kira-kira itu. Kalau Transjakarta welcome bisa masuk ke bandara, dia mau. Damri sih. Damri kan bis bandara. Mahal saya. Kalau ibu sebagai karyawan bisa, ibu sebagai karyawan 1 hari 160.000 buat ongkos bu. Bayar makan, gajinya mesti berapa kerja di bandara bu? Kira-kira kan seperti itu.